Selamat pagi dan shalom sahabat Petra semuanya. Salam pirukun. Apa kabar sahabat Petra? Bukankah kita dalam keadaan yang baik, sehat, segar, diberkati Tuhan setelah kita beristirahat semalaman dan bangun pagi menyongsong pagi yang baru, hari yang baru karunia Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pertanyaan perenungan yang senantiasa harus kita ingat ya, karena sebagai anak-anak Tuhan, umat tebusan di dalam Kristus, kita diajak untuk hidup di dalam kasih terhadap Tuhan Allah kita dan kasih kepada sesama kita. Puji Tuhan, kembali jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra dengan saya hamba Tuhan Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Pokja Daerah Istimewa Yogyakarta. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita hari ini dengan embun paginya, embun pagi yang sejati yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita mengawali aktivitas hari ini dengan menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memeganginya sebagai pedoman hidup dan pedoman langkah kita di dalam seluruh aktivitas hari ini. Mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa bersama. Mari sahabat Petra bersehati dalam doa. Allah Bapa, Sang Pencipta semesta alam raya, yang telah mengaruniakan kehidupan kepada kami semua, dan juga kepada kami pribadi, sahabat Petra setiap pribadi. Kami mengucap syukur atas kehidupan karunia-Mu hari ini setelah kami boleh beristirahat semalaman dan bangun dalam suasana keadaan di mana kami sehat, di mana kami boleh menikmati pagi yang baru dengan segar dan selamat. Walaupun di antara sahabat Petra ada yang menderita lemah tubuh, sakit, tetapi ya Tuhan, kami tak kurang mengucap syukur bahwa Engkau senantiasa menyertai memberkati kami. Tuhan, sebelum kami melangkahkan kaki kami melakukan seluruh aktivitas, pekerjaan, studi, kami hendak merendahkan diri, bertelut di hadapan Tuhan, merenungkan firman-Mu, dan biarlah Engkau yang menuntun hidup kami hari ini. Dan biarlah firman-Mu boleh selalu menjadi pegangan dan penuntun arah hidup kami. Mari Tuhan, Engkau berkenan membimbing kami satu persatu semua sahabat Petra untuk mendengar firman-Mu, merenungkannya, dan sungguh mengerti akan kehendak-Mu hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, surat Efesus pasal 1, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keenam. Saya akan membacakan dalam terjemahan terbaru Alkitab kita tahun 2023. Jadi kalau ada sedikit perbedaan pengkalimatan, mohon dipahami ya. Jadi surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-6 dengan judul perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari sahabat Petra kita renungkan bersama-sama. Judul tema kita
pada saat ini adalah diberkati oleh Tuhan. Sahabat Petra, setiap orang tentu mempunyai cita-cita hidup ya. Sekaligus di sana juga tercermin apa yang ingin kita capai, kita raih di dalam kehidupan kita ini. Sahabat Petra, mari bertanya pada diri sendiri, apa sih yang menjadi kehendak kita yang utama dalam hidup ini? Banyak di antara kita manusia ya mempunyai keinginan hati, yaitu hidup dengan rasa tentram damai, ya, tidak ada rasa khawatir. Tidak khawatir dengan kebutuhan hidup kita, baik itu sandang, pangan, papan, ya, juga kesehatan. Ya. Tetapi mari kita bertanya lebih dalam. Kita khawatir enggak dengan masa depan hidup kita terkait dengan kematian? Ya, bagaimana sahabat Petra? Ya, kita harus menjawab dengan jujur ya. Bersyukur Tuhan karuniakan terang di dalam batin kita, ya, hidup yang tidak lagi ada rasa khawatir apapun. Ya, karena saat ini banyak loh warga Indonesia yang mungkin khawatir, wah ini situasinya pasca pemilu, pasca pilpres ini bagaimana nanti? Ini rame-rame demo ini, ya, baik di Jakarta, di DPR, ya, di sini di Jogja ataupun di kota-kota lain banyak demo, ya, yang mencemaskan ya. Ya, ada lagi itu bergulir wacana hak angket bagi segenap anggota DPR yang akan diajukan untuk mempertanyakan langkah pemerintah, langkah presiden dan juga kaitannya dengan pertanggungjawaban pemilu pilpres ya dengan ya sudut pandang yang beragam ya. Ya, ada yang memandang sukses, aman, selamat, baik ya, tapi ada yang memandang tidak baik-baik saja ya. Nah, ini nah, sekarang bagi orang percaya, perlukah rasa khawatir? Ya, katanya Allah itu yang maha kuasa, ya, di atas segala kuasa, ya. Baik, mari kita merenung lebih dalam soal ini. Bagi orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan Allah itu Sang Gembala Agung kita, ya, di dalam Tuhan Yesus itu, ya. Ia adalah Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Dialah Sang Bapa yang kuasa, Sang Alfa dan Omega. Ya. Nah, soal kecukupan dalam hidup ini, khususnya kecukupan dalam hal-hal kebutuhan jasmaniah, duniawi, ya tadi papan, sandang, pangan, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya, mungkin bagi banyak orang itu sesuatu yang utama. Tetapi ada yang lebih utama di dalam hidup orang percaya, yaitu hidup secara rohani, ya. Bagaimana hidup kita ini? Karena hidup kita kan tidak hanya di dunia ini ya. Setelah kematian akan ada kehidupan yang abadi dan itu tak terbatas waktunya ya, sehingga kebutuhan hidup yang rohani ya, orang Jawa mengatakan ini ya hidup toto kasukman ya, toto kasukman ya. Keinginan hati kita bagaimana dengan hidup di alam kematian yang sesungguhnya merupakan bagi orang percaya alam kehidupan abadi, bukan alam kematian abadi ya. Nah, berkat ya secara rohani inilah ya, berkat spiritual inilah, berkat yang abadi itulah yang perlu kita pikirkan, kita renungkan dan merupakan cita-cita hidup kita bahwa kita memperolehnya dari Tuhan. Nah, sahabat Petra, berkat secara rohani ini ya, yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Efesus adalah bagaimana kita telah dipilih oleh Allah sejak semula ya, sebelum dunia dijadikan, digambarkan di sana. Jadi sebelum kita lahir ya, kita sudah dipanggil oleh Allah ya untuk menerima ya satu penetapan posisi kita ya, eksistensi kita sebagai ciptaan itu sebagai pilihan Allah. Ya. Dan di sana dikatakan di ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bahkan dilanjutkan di sana, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi luar biasa, ini adalah berkat eksistensi rohaniah kita sebagai ciptaan. Ya, kita telah dipilih Allah di dalam Kristus untuk diselamatkan sekaligus menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini merupakan suatu berkat yang luar biasa, ya, berkat yang luar biasa di tengah dunia, di tengah kehidupan yang tidak abadi. Ya, kita memperoleh posisi, ya, keberadaan, eksistensi diri di hadapan Allah sebagai umat pilihannya, bahkan sebagai dijadikannya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita melihat anak dalam perspektif kehidupan pada umumnya, ya, Asia, Indonesia dan lebih khusus di Jawa, anak itu memperoleh hak istimewa, ya. Kita memperoleh hak menerima waris, ya, sebagai ahli waris. Nah, kalau kita ini anak Allah, maka kita akan memperoleh hak sebagai ahli waris kerajaan sorga. Nah, disinilah kita akan memperoleh kehidupan yang abadi, ya, keberadaan yang luar biasa mulia, ya, di hadapan Tuhan. Ya, mungkin sahabat Petra Ajeng berpikir, kita masih hidup di dunia kok sudah memikirkan hal-hal yang demikian. Sekali lagi saya selaku hamba Tuhan mengingatkan, hidup kita di dunia itu terbatas, ya. Orang Jawa mengatakan urip kui mung mampir ngombe. Kita kalau minum di angkringan itu kan hanya sebentar, ya. Kecuali kita mau berlama-lama melupakan aktivitas yang lain, duduk berlama-lama. Kalau toh kita duduk-duduk di angkringan kan nggak ada kan yang menikmati wedangan, nyamian di angkringan itu sampai 1 hari penuh, ya, paling 1 jam, 2 jam, ya 3 jam lah, itu sudah sangat lama, ya. Ya, kemudian kita pulang, ya. Nah, hidup di dunia kan sebentar seperti itu, ya. Mungkin ada yang, ya, 60 tahun, 70 tahun, ya. Usia rata-rata di Jogja ini kan sekitar 70 tahun, ya. Rata-rata apa? Usia yang pada umumnya, ya, batas kematian, ya, rata-rata. Ya. Nah, saudaraku, dalam hidup yang terbatas ini kita harus punya, ya, kesimpulan, ya, bahwa hidup kita di dunia terbatas, tetapi nanti kita akan hidup tak terbatas waktunya di alam keabadian itu. Nah, kita bersyukur, ya, bahwa sudah ditetapkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan abadi itu, yaitu di dalam kuasa penebusan, ya, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita itu. Nah, mari ini harus kita responi. Kalau kita dipilih oleh Allah sejak semula dan dijadikan anak-anaknya, kita harus punya rasa syukur yang, ya, tentunya luar biasa, ya. Nah, rasa syukur itu harus diwujud nyatakan, tidak sekedar hanya di dalam kata, ya. Kemarin dalam apa itu? Pra-Pilpres itu ada kata yang menarik itu, ya. Lucu tapi menarik itu. Jangan hanya omon-omon saja, ya. Jangan hanya bicara saja, ya, omong doang, ya. Ya, bisa berkata-kata, ya. Kalau pendeta bisa berkhotbah tapi tidak menjalani, itu artinya jarkoni, iso ujar gak iso ngelakoni, ya. Jangan omon-omon saja, tapi bagaimana rasa syukur diwujud nyatakan dalam hidup ini. Ya, Allah menghendaki melalui surat Rasul Paulus bahwa kita dipilihnya supaya apa? Supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tentu sebagai anak-anak Tuhan kita harus bisa menjaga citra diri, baik diri kita sendiri maupun citra Allah yang menjadi tanda kutip orang tua kita. Maka hidup kita haruslah menjaga kudus dan tidak bercacat, ya, di tengah dunia yang memang begitu banyak godaan, begitu banyak, ya, dorongan untuk berbuat dosa, untuk tidak kudus. Nah, kita sudah dipilih dan dikuduskan di dalam karya penebusan, karya penyelamatan
Tuhan Yesus Kristus itu. Pertanyaannya kemudian sahabat Petra, bisakah kita menjaga kekudusan dan hidup kita tidak cacat ya, sepanjang hidup di dunia ini? Nah, kalau kita melihat introspeksi diri ya, kita ternyata makhluk yang lemah ya, walaupun kita diciptakan sempurna ya di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain seperti dikatakan di kitab Kejadian ya, pasal 1 dan 2, betapa kita luar biasa ya, diciptakan lebih dari makhluk-makhluk yang lain, bahkan diberi hak yang istimewa paling luar biasa ya di dunia ini. Dan Tuhan bersabda setelah menciptakan manusia, lalu Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya sungguh amat baik, kita sesungguhnya sungguh amat baik. Tetapi karena keberdosaan, kejatuhan dosa manusia yang diawali melalui kejatuhan Hawa dan Adam itu ya, leluhur kita itu ya, maka kita membawa ya kondisi ya potensi dosa itu di samping potensi kebaikan ya, potensi-potensi yang dikehendaki Allah. Nah, sadar akan kelemahan inilah bahwa kita bisa jatuh di dalam dosa, kita bisa gagal menjaga kekudusan walaupun telah dikuduskan di dalam Yesus, maka kita berserah diri kepada Tuhan, memohon bimbingannya, memohon bagaimana Allah bisa menuntun kita, memampukan kita untuk hidup ya kudus dan tidak bercacat ya. Bagaimana kalau kita gagal? Ya, satu saat gagal jatuh dosa, mari kita mohon kembali Tuhan mengampuni kita. Nah, sahabat Petra, di dalam tata liturgi ibadah gereja-gereja Protestan ya, khususnya gereja Kristen Jawa di mana saya melayani, selalu ada pada bagian muka ya ibadah itu, bagian liturgi pengakuan dan pengampunan dosa. Jadi mengaku dosa ya biasa disebut dengan pengakuan dosa dan berita anugerah gitu ya, dilanjutkan dengan petunjuk hidup baru. Di sana umat diajak untuk setiap kali introspeksi diri, kalau berlaku salah, gagal, jatuh, menjaga kekudusan dan supaya tidak bercacat tadi, kita kembali mohon pengampunan. Dan Allah luar biasa selalu menyediakan pengampunan bagi anak-anaknya yang gagal menjaga ya langkah hidupnya tidak jatuh gitu ya, tapi sebaliknya justru jatuh dosa sehingga menjadi cacat. Gambarannya seperti anak-anak itu loh. Anak-anak kecil itu kalau bermain sudah dikandani, sudah diberitahu hati-hati le, hati-hati nduk, jangan bermain di tempat-tempat yang berbahaya. Tapi kan kadang anak-anak itu lari-lari ya, tanpa melihat, asik bermain, jatuh. Luka, diobati, ditolong orang tuanya, sembuh, nanti lain waktu main lagi, hujan-hujan, jatuh, ya bahkan karena kehujanan ya masuk angin ya. Tapi orang tua kan selalu mengasihi kita, menolong kita, ya, merawat kita, ya, dan seterusnya itu. Demikianlah Allah lebih dari sekedar orang tua manusia, lebih dari ayah dan ibu kita. Ia adalah Bapa orang percaya yang sanggup senantiasa menerima kita kembali, ya, meneguhkan kita kembali untuk kembali pada komitmen awal, mengucap syukur dalam hidup kita dengan menjaga hidup dalam kekudusan, menjaga hidup kita supaya cacat dan tak bercela, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan, surat Rasul Paulus pasal kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3, saya ulangi sekali lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mari di dalam hidup kita hari ini melakukan aktivitas bekerja, ya, mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup. Ingat, ya, jangan hanya mengejar berkat jasmania, berkat duniawi, tetapi ingat, kita sudah dikaruniai berkat rohani, ya, di dalam Kristus, ya, segala berkat rohani di dalam surga sudah kita miliki. Jadi kita jangan seperti orang dunia saja, ya, bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat, ya. Kita lupa bahwa kita tidak hanya mengejar yang materi, yang sifatnya sementara di dunia, tetapi juga yang rohani, yang tersedia bagi kita di surganya. Selamat melaksanakan
aktivitas hidup hari ini dengan semangat, ya, tetap semangat dengan etos kerja yang kuat, semangat untuk melanjutkan studi bagi para mahasiswa, ya, pelajar, ya, bahkan anak-anak semuanya ceria ya, sahabat Petra, sahabat-sahabat kecil Petra, sahabat-sahabat muda Petra, yang tua-tua tidak kalah semangat ya untuk terus berkarya, bekerja, melakukan aktivitas. Dan para lansia, saudaraku, ya, sahabat Petra semuanya, jangan putus asa walaupun badan mulai lemah, ya, kita mulai lingsut, ya, tidak seperti dulu lagi. Ingat, kita sudah punya harta sorgawi, ya, berkat rohani di sorga yang luar biasa. Tetap semangat, tetap sehat di dalam Tuhan, dan ingat ya, sahabat Petra yang sakit juga tidak boleh patah semangat, ya, Tuhan sudah sediakan berkat rohani di sorga. Pada waktunya Tuhan akan melepaskan segala kuasa, belenggu, sakit, penyakit, kelemahan, penderitaan di dunia ini. Dia telah menyediakan berkat rohani, mahkota kehidupan yang abadi. Amin. Saat teduh bagi kita dan kita akan berdoa bersama. Mari sahabat Petra, kita berdoa bersama. Ya Allah, sumber kehidupan yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang telah menempatkan kami dalam eksistensi sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah di dalam Kristus. Kami mengucap syukur, inilah jaminan dari Tuhan yang membuat kami sungguh senantiasa hidup dalam iman dan pengharapan bahwa hidup di dunia yang terbatas ini akan berakhir dan memasuki kehidupan abadi di surga-Mu. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas hidup kami, baik para pekerja, karyawan, pegawai, semua yang berprofesi di dalam berkat penyertaan-Mu. Bagi sahabat Petra yang masih belajar dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, Tuhan sertai dan berkati. Bagi kami yang sudah adiuswa dan tidak melakukan aktivitas, pekerjaan, studi, biarlah kami hidup senantiasa di dalam terang firman-Mu, hidup dalam damai sejahtera-Mu. Dan kami berdoa untuk sahabat Petra yang saat ini sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Demikian pula sahabat Petra yang bergumul dengan segala persoalan, kiranya firman Tuhan meneguhkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami sebagai anak-anak-Mu di dalam Kristus. Engkau akan menjadikan kami pemenang-pemenang, menjadi sehat, kuat, dan lepas dari segala belenggu kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini di dalam bimbingan firman-Mu. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan seru doa kami. Amin. Demikian sahabat Petra, acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM hari ini. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kita semua. Sampai jumpa nanti malam dalam acara doa Malam Petra. Demikian sahabat Petra, selamat pagi, shalom.